Di sini ada halaman khusus, jadi kita ada dikasih tahu sama TikToknya langkah-langkah atau step by step, benar-benar step by step untuk membuat toko gitu ya, sampai dapetin ID shop. Tapi aku akan ceritakan secara singkat. Teman-teman bisa ulik lagi dan pelajari lagi. Dan ini pun sebenarnya bisa dicari di keywords aja di Google ya, cara membuat toko di TikTok Shop tuh banyak juga yang ngasih tahu. Bahkan AI pun udah ngasih ringkasannya gitu ya. Oke, tapi kurang lebih gambarannya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi untuk memulai TikTok Shop itu pastikan atau mudahkan atau utamakan itu punya akun TikToknya dulu. Gitu ya. Akun TikTok bisa dibikin di aplikasi TikTok yang di-download di mobile, di handphone, atau buka aja halaman tiktok.com kalau misalnya di website desktop gitu ya. Nanti masuk ke situ, bisa daftar pakai nomor handphone atau email. Emailnya pastikan aktif ya, karena biasanya ada autentikasi kode yang masuk ke email gitu. Terus kalau misalnya udah bikin akun TikToknya, biasa langsung masuk aja, dibuka di halaman baru gitu ya. Kalau misalnya di handphone juga bisa. Tapi kalau aku sarankan bukanya dari website komputer ya atau desktop gitu. Buka sellerstripid.tiktok.com yang ini. Nanti di sini juga ada ya, tinggal klik gitu. Terus di situ tuh ada pilihannya biasanya. Ada Asia, ada Eropa, Amerika dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita di Indonesia pilihnya yang Asia Tenggara, terus nanti ada di situnya pecahan lagi Malaysia, Vietnam, Filipina dan lain sebagainya. Terus ada Indonesia. Nah pilih yang Indonesia gitu ya. Jadi itu masuknya ke tautan pasar untuk Indonesia gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau udah daftar dan verifikasi akun Indonesianya aja, ikuti aja langkah selanjutnya gitu. Bisa masuk menggunakan akun TikTok yang tadi udah dibikin ya. Jadi teman-teman udah bikin akun TikTok. Ini kan kita mau bikin TikTok Shop atau Shop Tokopedia ya sekarang namanya. Nah, itu bisa pakai akun yang itu. Itu tinggal pilih kalau misalnya di desktop gini gambarnya ya, login menggunakan ini yang ada gambar TikToknya. Nah, jadi kalau ini nggak harus ngisi data lagi, teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk menggunakan itu. Atau kalau enggak, kalau di misalnya di handphone nih bisa pakai kayak gini. Ada scan QR gitu, atau misalnya pakai email atau nomor handphone dan akun lain sebagainya untuk memulai akun TikToknya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah bisa langsung pakai ini aja. Saran saya sih, kalau misalnya di loginnya di device yang sama atau di perangkat yang sama dengan akun yang login sebelumnya ke TikTok, bisa pakai yang sign up with TikTok account. Jadi ini nggak harus ngisi data lagi, tinggal langsung klik aja, otomatis langsung jadi masuk ke seller center gitu, gitu ya. Nah, kalau misalnya daftar ulang dari awal, pastikan nomor handphone atau emailnya itu aktif karena nanti akan masuk kode autentikasi gitu. Oke, nah setelah itu masuk ke halaman selanjutnya, biasanya langsung akan muncul bentuk halaman itu seperti ini, teman-teman. Ya, ada dua tipe bisnis akun yang bisa dipilih. Ya, yang pertama itu perseorangan, yang keduanya itu akun bisnis perusahaan. Bedanya apa? Kalau perseorangan ini kebutuhan dokumennya cukup identitas diri aja gitu ya, kayak KTP gitu ya, bisa di sini sebenarnya yang dibutuhinnya KTP atau identitas lainnya, tapi yang paling valid itu KTP, dan memang kalau sekarang pilihannya cuma KTP aja gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini jangan lupa pilihnya individual ya. Kalau misal corporate tuh di yang sebelahnya yang corporate. Nah, nanti di bawahnya tuh ada shop name. Shop name ini mohon diperhatikan juga ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan berarti nggak bisa ganti sih, tapi kalau saya sarankan udah yang akan dipakai seterusnya ke depannya gitu. Kita ada masa ganti, cuman itu tuh perlu waktu teman-teman ya. Kalau misalnya mau ganti atau misalnya kayak tiba-tiba berubah pikiran gitu, jadi jangan ngasal buat ngisi shop name-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman udah punya toko di akun marketplace lain, kalau mau disamain itu nggak apa-apa gitu. Cuman pastikan tersedia aja gitu ya. Kalau misalnya tidak tersedia ya bedakan sedikit karakternya kayak gitu. Nah, lalu upload dokumennya kalau individual itu KTP, pastikan high resolution, terbaca data dan maksudnya detail infonya gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ada panduannya juga pas lagi mau upload. Nah, kalau di corporate atau misalnya teman-teman mendaftar untuk perusahaan teman-teman yang sudah ada didaftarkan gitu ya, udah punya legalitas dan lain sebagainya, ini pilih yang corporate gitu. Nah, kalau di corporate ini ada masukin datanya lumayan lebih banyak ya, nggak cuma KTP aja.
biasanya perlu NIB atau nomor induk berusaha. Jadi itu ya kalau misalnya mendaftarkan dokumen perusahaan itu bisa dapat resi NIB. Nah, resinya itu yang diupload gitu. Atau misalnya ditambah lagi dengan NPWP. Ya, NPWP atas nama perusahaan yang sama dengan NIB-nya. Biasanya kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti di situ lanjut aja diisi ke data selanjutnya. Bisa nomor kontak, ada apa nama pemilik dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya sampai sini itu pendaftaran tokonya itu sudah bisa diproses gitu. Jadi dipraktekkan aja ya teman-teman ya. Oke, nah ini selanjutnya sih lebih kepada teknis. Setelah tokonya ini jadi, ada beberapa yang perlu waktu review, ada beberapa juga yang kadang bisa langsung berhasil kebuka gitu. Jadi teman-teman bisa jadi kasusnya beda-beda gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, ikuti langkah selanjutnya aja. Biasanya disarankan untuk mengupload produk dan lain sebagainya gitu. Nah, akun TikTok di sini ada sampaikan juga ya, akun TikTok hanya bisa ditautkan setelah proses verifikasi dokumen wajib Anda selesai. Jadi memang setelah tadi upload data di atas itu ada proses review. Ya, nah kalau misalnya proses reviewnya ini udah beres, baru kita bisa mentautkan toko ke akun TikTok yang tadi kita punya ya, akun TikToknya. Jadi akun TikTok ditautkan ke shop Tokopedia-nya. Sehingga nanti di halaman profilnya itu akan muncul gambar toko gitu ya. Kayak misalnya di depannya ada gambar video, terus di depannya sebelahnya lagi itu ada gambar toko. Nah, itu artinya tautan akun tokonya sudah berhasil. Kayak gitu teman-teman ya. Nanti ketika misalnya tadi udah disetujui dokumennya, terus udah bisa masuk ke halaman operasional tokonya, itu akan muncul namanya kita sebut seller center dashboard. Jadi di situ semua activity kita buat manage produk, manage promosi, bahkan untuk memproses pesanan dan lain sebagainya pun di dashboard itu gitu. Seperti itu. Nah, ini ke bawahnya itu lebih kepada cara-cara nih kalau misalnya teman-teman mau ubah data atau misalnya mau ubah nama dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang saya mau highlight itu sampai sini, teman-teman. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami, grup di WhatsApp diskusinya sudah dibuka, nanti bisa di sana juga ada saya, Mas Andi dan tim dari Nextcommerce juga yang akan bantu untuk menjawab kiranya kalau ada kendala di proses ini gitu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman yang di sini belum tokonya belum ready gitu bisa disiapkan dan udah ready to go ketika di event nanti gitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu yang tadi tentang pendaftaran tokonya. Nah, yang kedua nih ada informasi juga. Ini ada halaman, jadi memang di sini adalah akademi dari Shop Tokopedia, di mana kita bisa belajar semua dari mulai hal basic sampai hal advance di halaman ini, gitu ya, di akademi seller ini. Gitu. Nah, ini ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya bacaan dan lain sebagainya. Saya akan drop juga linknya di grup. Teman-teman mohon pelajari dan cek-cek lagi ya, gitu ya. Dari mulai cara memulai, bikin akun manajemen, terus produk-produk apa aja yang dilanggar atau misal tidak bisa dibuka di TikTok kayak gitu ya atau misal teman-teman produknya ini sebenarnya bisa dijual di marketplace lain kok di TikTok nggak bisa, nah itu bisa dibaca di produk policy tuh caranya upload produk dan lain sebagainya di sini banyak banget ya teman-teman ya.